Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Jepang menyatakan China telah menyetujui prosedur untuk melanjutkan impor produk makanan laut Jepang. Langkah ini menandai berakhirnya larangan perdagangan selama hampir 2 tahun sebagai buntut protes keras China kepada Jepang yang membuang air limbah olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang lumpuh pada tahun 2023 ke perairan yang berdekatan dengan perairan China. Pemerintah Jepang menyatakan China telah menyetujui prosedur untuk melanjutkan impor produk makanan laut Jepang. Langkah ini menandai berakhirnya larangan perdagangan selama hampir 2 tahun. Kementerian Pertanian Jepang mengungkapkan pejabat dari Kementerian Pertanian Kehutanan dan Perikanan Jepang dan Bea Cukai China mencapai kesepakatan selama pertemuan di Beijing pada hari Rabu lalu. Ekspor makanan laut ke China diharapkan akan dilanjutkan setelah China menyelesaikan prosedur yang diperlukan untuk benar-benar memastikan produk aman dan seluruh persyaratan terpenuhi. Administrasi Umum Bea Cukai China mengatakan bahwa kedua negara membuat kemajuan substansial setelah putaran pembicaraan lain tentang perdagangan produk akuatik Jepang. Kesepakatan ini muncul saat kedua pemerintah berupaya meredakan ketegangan yang berasal dari pelepasan air limbah olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang lumpuh pada tahun 2023. Kementerian Pertanian mengungkapkan, berdasarkan langkah-langkah yang disepakati, Jepang akan mendaftarkan fasilitas pemrosesan perikanan kepada otoritas China dan ekspor akan menyertakan sertifikat inspeksi yang mengonfirmasi tidak adanya zat radioaktif. China diharapkan secara resmi mengumumkan dimulainya kembali impor makanan laut dari prefektur Jepang di luar wilayah Fukushima dalam waktu dekat. Seperti diketahui, China sempat memberlakukan larangan impor makanan laut Jepang tak lama setelah Tokyo mulai membuang air limbah Fukushima yang telah diolah yang memicu reaksi diplomatik dan ekonomi. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri sesi ataupun market bus di hari ini, kami akan ajak Anda untuk melihat posisi indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama perdagangan, di mana hingga pukul 9.26 waktu Indonesia Barat, IHSG terpantau turun lebih dari 1%, 1,39% ke level 7.076, atau meninggalkan level terakhir di 7.100-an pada perdagangan Rabu pekan lalu. Sementara dari sisi sektoral, transportasi tercatat menguat sendirian, ini pemirsa naik 0,21%, sementara sektor keuangan menjadi sektor dengan penurunan terdalam dengan koreksi 1,51%. Ya, dari sisi top gainers atau saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi ada dari Antam, ada Cuan, Bumi, dan juga PEC. Dan dari sisi top losers ada dari INDX, ada Medco, BBRI, dan terakhir ada BBCA. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan program IDX Precision Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Royan dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.